Shalom, salam jumpa sidang jemaat yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Renungan harian bagi kita sekalian hari ini, tanggal 15 Juni tahun 2020, sebagaimana terdapat dalam Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima, dengan perikop kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Tema bulan Juni ini adalah menjadi saksi iman. Kita berdoa sebelum mendengarkan renungan harian ini. Allah yang penuh kasih, kami benar-benar mengucapkan rasa syukur dan hormat kami kepadamu atas kebaikan hati Tuhan yang boleh Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali akan mendengarkan renungan harian. Kiranya sapaan firman-Mu ini mampu meneguhkan, menguatkan hati kami dan memantapkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus menolong kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada di benak saudara ketika mendengar kata teman atau sahabat? Pasti kita sekalian punya definisi masing-masing. Tetapi pada prinsipnya, seorang sahabat pasti memiliki ikatan emosi yang kuat dengan kita. Hal ini terjadi karena proses pengalaman hidup yang kita lewati bersamanya dalam suka dan duka. Seorang sahabat juga akan mendukung kita melewati segala sesuatu, baik dalam keadaan sukses maupun dalam keadaan gagal. Seorang sahabat juga menegur kesalahan sahabatnya untuk kebaikan dan membangun, bukan untuk menjatuhkan, apalagi menikam dari belakang. Seorang sahabat juga akan menerima dan juga mengetahui kekurangan dan kelebihan sahabatnya. Seorang sahabat juga menegur kesalahan sahabatnya dengan tujuan kasih, bukan untuk melemahkan, apalagi untuk menjatuhkan. Inilah yang membuat seorang sahabat berbeda dengan seorang teman. Teman biasanya hanya sebatas hubungan kenal, tahu, dan hanya sepintas lalu tidak mengenal secara mendalam. Oleh karena itu, saudaraku, tidaklah berlebihan jikalau dalam Amsal pasal 17 ayat 17 mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saudaraku, ketika membaca teks ini, saya merasakan adanya hubungan yang begitu erat dan ikatan emosi serta perhatian yang mendalam antara Rasul Paulus dengan jemaatnya di Tesalonika. Hal ini terasa sekali di dalam ayat yang kedua. Dikatakan di sana bahwa lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Hal ini, saudaraku, menyiratkan tentang adanya kepedulian, perhatian, dan kasih yang sangat mendalam. Pengutusan Timotius ke jemaat Tesalonika ini bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi di sana ia hadir sebagai orang yang memberikan kekuatan, yang menguatkan hati dan menasihatkan tentang iman. Keberadaan Timotius di sana hadir untuk menopang mereka, sebab jemaat di Tesalonika menghadapi kesusahan yang berhubungan dengan iman mereka. Itu dikatakan dalam ayat 3. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus sebelumnya, diingatkan bagi jemaat Tesalonika, itu dikatakannya dalam ayat keempat. Oleh karena itu,
berangkat dari rasa kasih dan peduli serta hubungan erat bak sahabat ini, Rasul Paulus ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Bagaimana sikap mereka mempertahankan iman dan hidup mereka di tengah pergumulan. Saudaraku, wajar jikalau sebagai seorang guru iman, Rasul Paulus ingin tahu bagaimana kehidupan para anak rohaninya mempraktekkan iman yang telah ia ajarkan di lapangan kehidupan. Apakah mereka tetap setia? Apakah mereka tetap sanggup menanggung beragam pencobaan? Atau sebaliknya gagal sehingga daya upaya yang dilakukan oleh para pendidiknya menjadi sia-sia, dikatakan dalam ayat yang kelima. Namun saudaraku, jikalau kita membaca dalam ayat yang keenam, di sana kita melihat bahwa Rasul Paulus dan juga pasti kita bahagia dan menarik nafas lega ketika mendengar kabar bahagia yang disampaikan oleh Timotius. Timotius mengatakan bahwa jemaat Tesalonika dalam keadaan baik, mereka tetap kuat dan bertahan dalam iman yang diajarkan, dan mereka juga menyampaikan kerinduan yang mendalam untuk dapat berjumpa dengan Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Yeyenti Mala yang berjudul PD bersama Profesor Raja Wali, ia mengatakan bahwa ahli komunikasi membagi respon itu menjadi dua. Yang pertama adalah konfirmasi dan yang kedua adalah diskonfirmasi. Konfirmasi ini akan menguatkan hubungan dan diskonfirmasi melemahkan hubungan. Nah, guna konfirmasi ini tidak hanya sekedar memberikan informasi tetapi juga memberikan konfirmasi. Kita menunjukkan bahwa orang lain penting bagi kita. Itu yang ingin dikatakan ketika kita memberikan konfirmasi kepada orang lain. Dan melalui hal ini juga akan tampak bahwa kita menghargai sebuah hubungan dan turut berperan dalam memelihara kelanggengan hubungan itu. Singkatnya saudaraku, penulis mengatakan bahwa konfirmasi merupakan upaya untuk menautkan hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah melalui Rasul Paulus sudah memberikan informasi tentang kasih Allah bagi jemaat di Tesalonika. Dan kita mendengar bahwa jemaat Tesalonika memberikan konfirmasi terhadap informasi tersebut dengan tetap kuat bertahan dalam iman dan pengharapan mereka. Inilah yang menjadikan hubungan mereka menjadi kuat seperti sahabat, hubungan yang saling menautkan hati di antara mereka. Saudaraku, Allah yang sama pun telah memberikan informasi-informasi tentang cinta kasih, tentang iman, tentang pengharapan dan banyak hal lain lagi bagi umatnya dimanapun saja berada melalui para hamba-hambanya. Renungan bagi kita adalah, sudahkah kita memberikan konfirmasi, yaitu memberi respon dan menjawab kebaikan hati Tuhan melalui karya dan hidup kita. Mengkonfirmasi kebaikan Tuhan yang kita terima, saudaraku, itu wajib kita lakukan agar Tuhan merasa dihargai, agar Tuhan merasa dianggap penting oleh umatnya. Kita bisa memberikan konfirmasi, merespon atas kasih dan kebaikan Allah melalui doa, pujian, dan sikap hidup terhadap sesama dan juga alam semesta.
Saudaraku, berikanlah konfirmasi itu dengan hati yang tulus. Sehingga akan terbangun jembatan yang akan menyatukan hati kita dengan Allah. Yang akan mempererat hubungan. Yang akan menautkan hati kita dengannya. Dan membuat hubungan itu menjadi abadi. Sebab hidup yang demikian akan berkesesuaian dengan tema nas kita bulan Juni ini, yaitu menjadi saksi iman. Dan ini menjadi kabar baik bagi Allah yang akan menyenangkan hati Allah. Selamat berjuang saudaraku. Selamat memberikan konfirmasi, memberikan respon atas kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Selamat menjadi saksi iman bagi sesama dan juga bagi alam semesta kita. Tuhan Yesus menolong. Selamat berkarya. Amin.